pagi, Andi. Sehat ya Pak? Ya, sehat, puji Tuhan, Mantap. sehat. Topiknya pagi ini itu loh Pak, kemarin tuh yang agak seru itu sebenarnya di ulangan 18 itu loh ya. Siapa sih sebenarnya di sana? Gitu. Ya, Ya, boleh itu juga aja itu, Ci. Itu aja sih, sama Ya. diutus seorang nabi sama seperti kaum Musa gitu kan. Kira-kira saya juga penasaran tuh. Kira-kira yang Ya. ya itu. Silakan dijelaskan Pak Martin, nanti Bang Juma juga merespon. Silakan Pak. Ulangan 18. Ya udah itu aja temanya. Saya buka dulu ya. Ya, ulangan 18. Ya, ulangan 18 ayat 18. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka, seperti engkau ini. Aku akan menaruh firman dan dia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Ya, ini memang nubuatan untuk Yesus, karena Yesus yang akan menggenapi itu. Ya udah itu aja ya Pak Martin. Oh, ya. Oke, kita buka ya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk saudaraku, satu seperjuangan satu Tuhan yang berada di semua menara siar JCC yang didukung oleh Julfikar Official, Handi Selebes, Zulkifli M. Abbas, dan juga pejuang Tauhid. Ada Zion JCC, ada Andromeda Debat Channel, Zainun, Yan JCC, Cak Tata Channel, Sonya Denova, Salam Akal Sehat, dan beberapa menara siar yang lain yang sebentar lagi akan menyusul ikut melivekan. Tema tadi sudah kita sepakati dan saya harapkan diskusi berjalan dengan baik dan harus mengikuti protokol yang ada di sini, yaitu jangan menyerang personal, jangan menyerang sesembahan masing-masing, dan jangan berbicara politik praktis di sini. Untuk opening statement, saya kira untuk penghormatan kepada Pak Martin, saya persilakan untuk opening statement. Silakan Pak Martin. Baiklah, terima kasih. Kalau kita ambil dari ulangan 18 ayat 18 ini, judulnya di ayat 9 itu bertenung dan bernubuat. Jadi ini pesan kepada orang-orang Israel yang menduduki tanah Kanaan, ya tanah Israel itu, supaya mereka melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, jangan sampai dipengaruhi oleh bangsa-bangsa asli yang ada di Kanaan. Itu ada 7 suku bangsa di sana. Jadi mereka sebagai umat pilihan Tuhan itu, mereka harus punya ciri sendiri, punya pola hidup sendiri, punya cara hidup sendiri. Itu. Nah, dari situlah mulai dengan penjelasan tentang ulangan 18 ini, bagaimana kelanjutannya setelah itu. Jadi kan perjanjian lama ini menubuatkan tentang apa yang akan terjadi pada setelah setiap perjanjian lama itu perjanjian baru. Artinya penggenapannya. Penggenapannya itu seperti apa sih? Kalau orang Israel dulu tidak boleh dipengaruhi oleh bangsa-bangsa yang ada penduduk asli di Kanaan itu, lalu bagaimana tentang kekristenan? Karena apa yang di perjanjian lama itu menubuatkan tentang apa yang terjadi di perjanjian baru. Seperti dikatakan Yeremia 31, aku akan melakukan perjanjian yang baru. Nah itu. Nah di dalam perjanjian baru ini itulah digenapi oleh Yesus. Aku akan membangkitkan seorang nabi dari antara saudaramu seperti engkau. Seperti engkau itu seperti Musa maksudnya. Nah apa Musa itu sebenarnya, ciri khas Musa, tanda Musa itu apa? Nah banyak orang menggunakan Musa sebagai manusia, dia punya istri, punya anak, bukan itu. Tetapi apa yang dilakukan Musa, yang diperintahkan Tuhan adalah membebaskan orang Israel dari perbudakan di Mesir, perbudakan oleh Firaun di Mesir. Sehingga kalau ada nanti dikubangkitkan seorang nabi seperti engkau dari antara saudaramu, yaitu adalah Yesus, untuk membebaskan manusia dari perbudakan dosa. Jadi itu rencana Tuhan itu pertama menyangkut dosa. Jadi Alkitab itu bicara tentang dosa, bicara tentang kelakuan manusia. Kelakuan manusia kalau tidak diselamat oleh tuntunan Tuhan,
mereka akan melakukan semaunya sendiri gitu. Semau sendiri dalam arti mereka bisa menjahati sesama manusia, mereka bisa membenci sesama manusia, padahal seharusnya kita saling melayani di dalam kehidupan ini. Nah, itu yang dimaksud dengan nubuatan ini, bahwa akan kubangkitkan seorang nabi dari antara saudara-saudaramu, di antara saudara-saudara orang Israel ya. Saudara-saudaramu itu orang Israel. Ya, jadi itu yang dimaksud itu adalah Yesus. Mungkin ini dari opening saya seperti ini. Oke, baik. Terima kasih Pak Martin atas pernyataan di pembukaan awal ini. Jadi apapun kemudian dan siapapun kemudian yang menjadi tolak ukur daripada tujuan dinubuatkannya sosok Nabi, bagi kami umat Islam itu tidak masalah. Kalau itu adalah Nabi Yesus, ya tidak masalah bagi umat Islam, karena umat Islam pun mengimani Yesus itu adalah sosok Nabi yang kemudian diutus oleh Allah kepada Bani Israel, dan itu kami mengimani. Saya mengawali pertemuan kita pada pagi hari ini, sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah, dengan membaca Al-Quran surah Asy-Syura ayat 52. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitabu walal imanu walakin ja'alnahu nuran nahdi bih man nasya'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala menyatakan, demikianlah kami wahyukan, kami nuzulkan, kami turunkan, kami berikan kepadamu Muhammad ruh, yaitu Al-Quran, dengan perintah kami. Sebelumnya engkau tidaklah mengetahui apakah kitab Al-Quran dan apakah iman itu. Tetapi kami jadikan Al-Quran itu cahaya. Dengan itu kami memberi petunjuk siapa yang kami kehendaki di antara makhluk-makhluk kami. Dan sungguh engkau benar-benar membimbing manusia kepada jalan yang lurus. Ini seirama dengan apa yang terjadi di dalam kejadian yang diproklamirkan di dalam Ulangan 18 nomor 18. Aku akan menaruh firmanku di mulut Nabi yang sama seperti Musa. Artinya, Nabi yang sama seperti Musa ini kudu wajib punya pegangan berupa firman yang disampaikan kepada umat manusia sebagai lambang bahwa beliau adalah Nabi yang menegakkan hukum-hukum Tuhan di atas muka bumi yang ditujukan kepada seluruh umat manusia. Ini jelas, wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitabu walal iman walakin ja'alnahu nura. Jadi Al-Quran itu adalah cahaya. Al-Quran itu memberi petunjuk kepada siapapun. Ya. Dan Allah menerangkan, engkau dengan Al-Quran benar-benar membimbing manusia kepada jalan yang lurus. Jadi ada konsekuensi yang harus kita telaah lebih jauh. Bahwa oknum yang sama seperti Musa, wajib hukumnya memiliki panduan, di mana panduan itu adalah kalam, yang mana kalam itu adalah firman Tuhan, di mana firman Tuhan itu kehendak Tuhan yang harus kemudian ditegakkan di atas muka bumi, di mana item-item daripada penyampaian itu berasal dari satu mulut, di mana mulut itu yang melisankan segala firman yang kemudian diawali dengan pernyataan dengan nama Allah. Bismi Anoki. Kalau kita melihat lebih jauh, Nabi Isa atau Yesus, belakangan ini kita tidak bisa menemukan adanya satu panduan kitab, yang mana kitab-kitab itu cerminan daripada Ulangan 18 yang menerangkan bahwa firmanku akan kutaruh di mulutnya. Kalau kita melihat ajaran sahabat kita Kristen hari ini, segala upaya yang ditegakkan untuk kemudian
menjadi orang yang benar, menjadi orang yang baik, itu berasal dari mulut penulis-penulis kitab mereka. Dari mulutnya Lukas menceritakan tentang Yesus, dari mulutnya Markus menceritakan tentang Yesus, dari mulutnya Yohanes, dari mulutnya Paulus dan seterusnya. Tidak kena kepada nubuatan. Karena yang dikatakan nubuatan adalah ramalan seorang nabi yang diterima dari Allah untuk memberikan gambaran tentang masa yang dulu, sekarang maupun yang akan datang. Itu yang dimaksud dengan nubuatan. Nah, ketika dikatakan firmanku akan kutaruh di mulutnya, maka oknum yang sama seperti Musa ini harus memiliki aturan, ketetapan, hukum-hukum dari Allah yang benar-benar bersumber dari mulutnya, tanpa embel-embel perantara makhluk lain. Murni dari Allah melalui perantara, lalu kemudian diteruskan kepada Nabi yang sama seperti Musa. Layaknya ketika Musa menerima Torah, itu tidak dituliskan oleh Harun, tidak dituliskan oleh pengikut atau siapapun, tidak dilisankan, melainkan siapapun yang menuliskan kemudian, yang diceritakan kemudian di dalamnya, itu selalu menjadikan Musa sebagai sentralisasi sumber. Layaknya baginda Rasul Muhammad SAW, apapun di dalam Al-Quran, semuanya bersumber dari lisannya Muhammad SAW. Makanya Al-Quran itu berbeda dengan hadits. Meskipun Al-Quran itu bahasa Arab, hadits juga bahasa Arab, dan dituturkan, lalu kemudian menjadi sumbernya adalah satu oknum, yaitu baginda Rasul Muhammad SAW. Tapi tetap saja kalam yang disimpan Allah di dalam mulutnya baginda itu berbeda dengan penjabaran pribadi Rasul Muhammad SAW terhadap kalam tersebut yang kemudian disebut dengan hadits. Jadi kalamullah adalah firman Allah yang dari langit ditaruh di mulutnya baginda, itu berbeda dengan perkataan atau ucapan pribadi Rasulullah yang kemudian menuangkan atau mentafsirkan atau menjabarkan atau kemudian memberikan gambaran jelas terhadap ayat-ayat yang diterima dari langit. Nah, ini yang dikatakan Al-Quran dan Al-Hadits. Bahasa Arab, sama-sama bahasa Arab. Sumbernya dari satu oknum. Tetapi kemudian berbeda antar kalamullah dengan sabda baginda Rasul Muhammad SAW. Nah, sekarang kalau kita mengatakan Nabi itu adalah Nabi Isa atau Nabi itu adalah Yesus, kita akan cari nih. Sejak kapan kemudian ada kitab, setiap dia mau mengucapkan selalu diawali dengan kalimat nama Allah. Bismi anoki. Nabi itu akan selalu menyebut namaku sebelum menyampaikan firman. Itu jelas diterangkan dalam kitab Ulangan. Saya kira begitu sementara sebelum kita lebih jauh. Silakan Pak Martin. Iya. Kalau itu yang diangkat, makanya saya akan bacakan satu ayat di sini di Ulangan Keluaran 7, bahwa berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihat, aku mengangkat engkau sebagai Allah bagi Firaun. Ya, ingat ini. Lihat, aku mengangkat engkau sebagai Allah bagi Firaun, dan Harun abangmu akan menjadi nabimu. Engkau harus mengatakan segala yang kuperintahkan kepadamu, dan Harun abangmu harus berbicara kepada Firaun supaya dibiarkannya orang Israel itu pergi dari negerinya. Jadi jelas ini ditunjukkan ada kuasa dari Tuhan untuk Musa disebut sebagai Allah, ya. Jadi kalau ada bilang engkau Allah, itu berarti Tuhan merintahkan seseorang mewakili dirinya membawa atas nama Tuhan gitu. Lalu bagaimana tentang Yesus yang tadi saya katakan ini rubuat kepada Yesus? Yesus adalah firman itu sendiri. Jadi bukan manusia, bukan nabi-nabi seperti Musa, itu bukan. Yesus adalah manusia spesial di dunia ini, salah satu-satunya manusia yang dari sorga, manusia yang dia adalah firman itu sendiri, adalah Allah itu sendiri yang datang dalam rupa manusia. Nah ini, jadi kalau Musa itu dari manusia, berasal dari manusia berdosa juga, maka Yesus tidak. Yesus itu sempurna. Dia manusia sempurna yang suci, dan dia adalah sang firman itu sendiri. Yohanes 1 ayat 1, ayat 3, dan ayat 14. Yang menjadi manusia. Sehingga di dalam penggenapan kepada bangsa-bangsa, Tuhan sendiri yang datang. Jadi karya penyelamatan oleh Tuhan sendiri. Yesus itu adalah seperti di dalam Yohanes 17 ayat 3. Bukan orang lain.
Engkau satu-satunya Allah yang benar dan Yesus yang diutus. Yesus adalah firman-Nya juga gitu. Jadi dari dirinya sendiri. Nah, inilah karya penyelamatan yang pasti yang tidak bisa dipengaruhi atau tidak bisa dibandingkan dengan manapun. Karena penyelamatan oleh Tuhan sendiri, bukan oleh nabi. Kalau nabi ini hanya tugasnya menyampaikan peringatan-peringatan saja. Nabi itu tugasnya menyampaikan peringatan saja. Nanti kalau rasul, Tuhan Yesus mengutus murid-muridnya sebagai rasul, itu diberi kuasa. Diberi kuasa untuk mengusir setan, menyembuhkan orang sakit, begitu. Tapi kalau nabi itu hanya menyampaikan peringatan-peringatan saja. Nah, ini manusia ini tidak bisa kalau hanya dikasih peringatan saja. Tidak bisa. Mereka akan melawan itu. Tapi kapanpun manusia akan melawan kalau hanya dikasih peringatan, diancam apapun. Manusia akan melanggar. Makanya dalam karya penyelamatan, ya, akan kubangkitkan seorang nabi, seorang utusan yang seperti engkau. Seperti engkau itu seperti Musa yang membebaskan bangsa Israel, satu umat dari perbudakan Firaun. Dan digenapi oleh Yesus untuk bangsa-bangsa di dunia yang mau percaya, dibebaskan dari perbudakan dosa. Perbudakan dosa itu artinya apa? Kecenderungan manusia itu untuk berbuat jahat itu ada pada diri manusia setelah manusia jatuh di dalam dosa. Semua manusia itu punya kecenderungan untuk berbuat dosa, berbuat jahat itu. Ada keinginan dia berbuat baik, ada, bukan tidak ada. Tetapi niat perbuatan baik itu kalah dengan niat untuk berbuat yang jahat-jahat yang melawan Tuhan. Seperti yang dilakukan oleh Adam dan Hawa di Taman Eden. Itu contoh konkret bagi manusia umumnya yang ada sekarang. Orang kecenderungan punya kecenderungan untuk berbuat dosa. Apalagi kalau menghadapi masalah, itu mereka akan mengambil keputusan. Jarang yang berani mengambil keputusan seperti yang dikehendakkan Tuhan. Tapi mereka lebih cenderung untuk melakukan berdasarkan kehendaknya sendiri. Ini persoalannya, sehingga perlu ada karya penyelamatan oleh Yesus. Pertama, dia menebus dosa manusia dengan mengorbankan dirinya. Artinya karena di dalam perjanjian lama itu orang, kesalahan orang atau itu ditebus oleh binatang. Itu perjanjian lama itu gitu. Jadi tiap tahun itu ada korban binatang yang dibuat di Yerusalem. Makanya orang-orang disuruh pergi ke Yerusalem itu untuk pengampunan dosa, penebusan dosa, pengampunan kesalahan. Dengan mengorbankan binatang yang dilakukan oleh imam. Seorang imam yang memang dikhususkan untuk itu. Nah, inilah gambaran daripada Yesus itu sendiri yang digenapi oleh Yesus karya penyelamatan, yaitu dia sebagai imam, perantara antara Allah dan manusia, menjadi korban untuk penyelamatan manusia. Sehingga di sini memang penyelamatan itu tidak bisa oleh manusia, tidak bisa. Musa itu bawa nama Tuhan itu. Artinya kuasa Tuhan yang ada pada dia, bukan dari dia sendiri. Ada kuasa Tuhan, maka dia disebut. Dia sebagai Allah bagi Firaun. Dan Harun sebagai nabi bagi Firaun. Jadi Tuhan harus bekerja di dalamnya di situ. Sehingga kalau ada nubuat ini untuk manusia, tentu tidak benar. Karena bisa menyelamatkan manusia hanya Tuhan sendiri. Dan ini adalah karya Tuhan. Melalui Trinitas itu adalah karya Tuhan itu sendiri. Allah sendiri punya program, dia sendiri yang melakukan. Nah, tinggal bagaimana respon manusia di dalam karya penyelamatan ini. Nah, itu. Sehingga bagi kita sudah jelas bahwa Ulangan 18:18 itu tidak bisa dinubuatkan pada siapapun. Karena itu ada hubungan dengan kuasa Tuhan. Ya, kalau Musa diberi kuasa Tuhan sebagai Allah bagi Firaun, ya, lalu Yesus sendiri datang, dia adalah Allah itu sendiri. Yang disebut sebagai firman, bagian dari Allah itu sendiri sebagai yang jadi manusia untuk menggenapi loh. Musa itu hanya gambaran saja dari penyelamatan bagi Israel, tapi bagi dunia itu Tuhan sendiri yang datang. Yaitu Tuhannya sendiri yang jadi manusia untuk menebus, karena tidak ada kuasa diberikan kepada siapapun di dunia ini untuk bisa menyelamatkan manusia yang lain kecuali Tuhan sendiri. Nah, inilah hal-hal yang dari Trinitas ini yang tidak bisa memang akan dibantah oleh siapapun, karena kita punya dasar yang kuat bahwa semua itu dilakukan oleh Tuhan. Tidak bisa manusia itu membebaskan dirinya dari masalah-masalah kehidupan, itu tidak bisa. Kecuali Tuhan sendiri. Makanya kepada orang Kristen pun dikaruniakan Roh Kudus. Roh Kudus adalah kuasa Tuhan yang ada di dalam diri manusia. Supaya dia bisa menjalani kehidupan yang benar sesuai dengan perintah Tuhan. Karena dikatakan engkau harus melakukan apa yang kuperintahkan kepadamu. Itu perintah kepada Musa. Begitupun kepada kita. Kita harus melakukan semua kehendak Tuhan. Kalau tidak, kita akan dihajar Tuhan. Begitu. Nah, ini hal-hal yang menekankan pada orang Kristen. Orang Kristen harus melakukan apa yang benar
di hadapan Tuhan. Kalau tidak, kita akan dibentuk terus. Makanya banyak orang Kristen belangsakan juga hidupnya itu karena ditegur Tuhan, gitu. Itu. Jadi harus itu. Kalau kita melanggar kehendak Tuhan, kita akan dihajar melalui berbagai persoalan, sakit, penyakit, ada masalah, pergumulan ini, pergumulan itu. Itu Tuhan hajar kita melalui hal begitu. Jadi orang Kristen juga tidak akan luput dari hukuman Tuhan. Hanya satu yang pasti, karena dia sudah ditebus, sudah dibenarkan. Makanya soal surga itu memang itu sudah mengenai mutlak. Tidak ada masalah itu bagi orang Kristen. Tetapi di dunia ini, kalau dia melawan Tuhan, dia melanggar, akan dihajar oleh Tuhan. Itu. Jadi dia tidak akan bisa bebas daripada perbuatan yang dosa, yang salah gitu. Sehingga mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus senantiasa belajar mengikuti kehendak Tuhan supaya kita jangan dihajar oleh Tuhan. Ya mungkin ini penjelasan saya sampai di sini dulu. Ya silakan. Ya, baik. Terima kasih atas paparan dari Pak Martin ya. Jadi kalau kita melihat dari sisi Ulangan 18 dari data nomor 15, seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka di antara saudara mereka. Seperti engkau Musa, aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Nah, nabi ini dikatakan ya berasal dari tengah-tengahmu, di antara saudara-saudaramu. Nah, jadi nabi ini harus sama seperti Musa. Seorang yang kemudian memberikan mukjizat di tengah-tengah bangsa Israel. Nah, kalau kita melihat lebih jauh, dikatakan di dalam Ulangan 1 nomor 1, inilah perkataan yang diucapkan oleh Musa. Bahwa tidak lagi ada nabi yang sama seperti Musa yang berasal dari Israel. Bisa dilihat di dalam Ulangan 34 nomor 9 sampai nomor 10. Dan Yosua bin Nun penuh dengan roh kebijaksanaan. Sebab Musa telah meletakkan tangannya ke atasnya, sebab itu orang Israel mendengarkan dan melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Seperti Musa yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka, tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel. Jadi tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel yang sama seperti Musa. Nah, jika tidak ada nabi yang akan bangkit dari bangsa Israel yang sama seperti Musa, berhadapan langsung dengan Allah, maka sudah pasti adalah hal yang menggelikan kalau yang berhadapan langsung dengan Allah itu adalah Yesus. Berarti ada Tuhan berhadapan dengan Tuhan yang lain. Itu tidak kena terhadap nubuatan. Kecuali teman-teman Kristen mengakui Tuhan mereka lebih dari satu. Nah, ini perlu saya utarakan lebih jauh. Kalau kemudian Yesus itu adalah sama seperti Musa, di mana Musa diterangkan di dalam nubuatan tersebut berhadapan muka antara Musa dengan Tuhan, maka nabi ini kudu wajib juga sama. Nabi yang sama seperti Musa kudu wajib berhadapan antara nabi dengan Tuhan. Itu tidak terjadi kepada Yesus. Pertama, Yesus adalah Tuhan. Tidak mungkin menghadap kepada Tuhan. Kecuali teman Kristen mau mengakui Yesus adalah Tuhan junior dan Bapa adalah Tuhan senior. Tapi itu tidak mungkin. Oleh karena itulah kemudian harus ditelan bahwa itu bukan untuk Yesus. Selanjutnya, apakah Rasulullah Muhammad SAW itu kemudian pernah berhadapan dan bertatap muka dengan Allah? Nah, di dalam konsep ini, umat Islam itu mengenal adanya Isra Mi'raj. Jadi, fakta menorehkan baginda Rasulullah Muhammad SAW itu pernah bertemu langsung dengan Allah. Layaknya Nabi Musa bertemu dengan Allah
baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga bertemu dengan Allah. Itu dikenal di dalam peristiwa Isra Mi'raj. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram. Isra Mi'raj dipertemukan oleh Allah, ya, di mana baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dari Mekah ke Baitul Maqdis sampai ke langit ketujuh, Siratul Muntaha, bertemu dengan Allah. Berarti Nabi yang sama seperti Musa yang berhadapan dengan Allah jatuhnya kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau sahabat Kristen mengatakan itu adalah Yesus pun tidak masalah. Cuman konsekuensinya harus diakui bahwa ternyata ada Tuhan berhadapan muka dengan Tuhan yang satu. Saya kira sesederhana itu, ya. Kita tidak perlu kemudian umat Islam itu tidak perlu. Wah, yang di Ulangan 18 itu adalah Rasulullah, nggak perlu. Al-Quran cukup menggariskan dengan jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz ahazallahu mitsaqan nabiyyin lama ataitukum min kitabin wa hikmah thumma ja'akum rasulun musaddiqul lima ma'akum latu'minunna bihi wa lan tansurunna qala akrartum. Jadi semua nabi itu berkata, berikrar, mengikat janji yang sangat agung di hadapan Allah. Wa akhaztum ala dzalikum isri qalu aqrarna. Kami bersaksi, kami menyaksikan, kami berikrar, kami menyatakan. Qala fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin. Jadi di praeksistensi baginda Rasulullah Muhammad SAW itu para nabi sudah bersaksi bahwa satu-satunya utusan yang disebut rasul yang kemudian sebagai khatam nabiyyin itu adalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian dipersaksikan oleh para nabi bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kemudian kalau sahabat Kristen mengatakan Yesus itu penebus dosa, maka baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam saya katakan adalah penghapus dosa. Beliau bukan penebus, tapi beliau adalah penghapus. Ya. Dikatakan makul tulahum illa ma amartani bi ani ubudullah rabbi wa rabbakum. Ya, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Itu adalah satu konsep yang diajarkan oleh para nabi, di mana berujung kepada ajaran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dikatakan bahwa apabila engkau cinta kepada Allah, maka ikutilah aku. Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Nah itu. Jadi Rasul Muhammad SAW itu bukan penebus, tapi beliau adalah penghapus dosa. Kenapa dikatakan penghapus dosa? Rasul Muhammad SAW mengajarkan yang ingin menghapuskan dosa puasa, yang ingin menghapuskan dosa bertaubat, yang ingin menghapuskan dosa buang sampah, buang duri yang ada di jalan, yang ingin menghapuskan dosa berbuat baik kepada orang lain, yang ingin menghapuskan dosa selalu dengan cara memberikan sesuatu yang ma'ruf dan mencegah kepada yang mungkar. Jadi baginda bukan penebus, tapi dia adalah penghapus. Saya kira begitu sementara dari saya, yang pada intinya Musa menegakkan hukum Tuhan di atas muka bumi, baginda Rasulullah Muhammad SAW juga menegakkan hukum Tuhan di atas muka bumi, sementara Yesus mati untuk menghapuskan hukum Tuhan yang dibawa oleh Nabi Musa. Kebalik. Demikian sementara. Baiklah, terima kasih. Jadi memang begitu ya. Jadi pertama antara saudara Israel tidak mungkin keluar dari Israel. Karena keselamatan itu hanya dari orang Yahudi. Pertama. Yang keduanya, tidak ada utusan selain orang-orang keturunan Abraham, Ishak dan Yakub. Itu ada di surat 29 ayat 27 juga. Hanya keturunan itu yang diutus. Jadi di luar orang Israel itu tidak ada pengutusan, itu tidak ada. Orang lain itu hanya diselamatkan aja oleh Tuhan kalau mau percaya. Jadi kalau ada yang membuat ajaran sendiri ya itu terserah masing-masing lah. Yang keduanya, di dalam surat Ar-Ra'd ayat 51 Allah tidak pernah bicara kepada manusia. Jadi mungkin Isra Mi'raj itu mungkin sekedar mimpi kalau menurut dugaan saya ya. Ini nanti bisa dijelaskan oleh Juma. Kalau dugaan saya mimpi karena pada waktu satu malam dia ke Masjid Aqsa, padahal Masjid Aqsa juga belum ada. Jauh sebelumnya Masjid Aqsa itu baru ada nanti tahun 700-an itu. Lalu tidak pernah, kalau mimpi ya mungkin. Gitu. Jadi
Kalau bicara tentang Nabi Muhammad bertemu dengan Allah, tentu dia berlawanan dengan surat Ar-Ra'd ayat 51. Jadi saya simpulkan bahwa itu adalah mungkin mimpi. Jadi mungkin ada juga kalau Aisyah mengatakan bahwa Nabi Muhammad tidak kemana-mana, ada di rumah gitu. Nah itu jelas. Jadi saya mau bantah bahwa kemungkinan nubuatan kepada Nabi Muhammad itu tentu jauh lah. Pertama, tidak ada hubungan orang Israel dengan orang Arab itu nggak ada sama sekali, itu nggak ada hubungan. Lalu keselamatan itu sudah jelas hanya dari orang Israel saja. Nah tinggal kita mau percaya atau tidak. Lalu tentang penggenapan, kalau Musa itu diutus, dia mewakili Tuhan, mewakili Allah bagi bangsa Israel. Ingat, bangsa Israel sebagai satu-satunya bangsa dari antara bangsa-bangsa di dunia yang dipakai Tuhan sebagai alatnya untuk memberitakan siapa Allah yang sebenarnya, itu melalui Musa, melalui bangsa Israel. Sehingga kalau ada nanti bangsa-bangsa lain yang dipakai Tuhan juga, ini akan jadi masalah, jadi kacau jadinya. Nah itu persoalannya di sana. Sehingga saya yakin bahwa bangsa satu-satunya bangsa yang dipakai Tuhan ada sebagai alat Tuhan membuktikan kepada dunia adalah orang Israel, itu benar. Lalu orang Israel itu dibentuk untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Tapi ternyata mereka tidak sampai melakukan itu. Karena apa? Mereka belum punya Roh Kudus untuk melakukan itu. Karena orang bisa memberitakan yang benar kepada orang lain itu hanya ada Roh Kudus. Artinya ada kuasa Tuhan yang menguasai dirinya. Nah itu terjadi hanya pada waktu zamannya Yesus. Dia milih murid-muridnya sebagai rasulnya, diutus. Dia kasih kuasa Roh Kudus, lalu diutus untuk mengusir setan, menyembuhkan orang sakit dan lain-lain. Jadi rasul-rasul itu punya kuasa gitu. Itu rasul Tuhan Yesus. Itu spesial diutus untuk bangsa-bangsa lain. Seperti akhirnya yang spesifik itu Rasul Paulus, itu spesial untuk bangsa-bangsa lain. Kalau Rasul Petrus, dia untuk orang-orang yang bersunat. Kalau Rasul Paulus, dia untuk orang yang tidak bersunat. Jadi ada orang bersunat dan tidak bersunat di sini. Kalau orang bersunat itu hanya gambaran pada orang Israel saja. Tapi setelah itu, Tuhan selamatkan orang yang tidak bersunat. Hatinya, orang yang disunat hatinya, bukan sunat-sunat kulub. Ya, sunat hati itu artinya penggenapan dari maksud daripada sunat kulub. Sunat kulub itu hanya sekedar gambaran, bukan sesuatu yang inti di situ, bukan. Karena sunat hati itu yang menjadi, karena sunat itu artinya orang harus berubah dari kelakuannya. Nah, kelakuan manusia itu bersumber dari hati. Nah, hati itu yang diproses oleh Tuhan, bukan kulubnya. Kulub itu hanya gambaran aja. Itu pengertian orang Kristen. Dan itu juga dijelaskan di dalam perjanjian lama, bukan di Ulangan juga ada, di Yeremia juga ada, Yeremia 4 ayat 4. Sunatlah kulit katan hatimu, supaya aku tidak murka kepadamu. Nah itu artinya ada menyangkut kelakuan di sana itu. Sehingga di sini jelas bahwa hanya Tuhan yang bisa merubah segala sesuatu tentang keadaan manusia yang berdosa ini. Manusia sudah jatuh di dalam dosa sehingga kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Kejadian 6 ayat 5. Sehingga di sini tidak ada hal yang bisa membuat manusia itu bisa baik kecuali oleh karya Tuhan. Di mana ada karya penyelamatan oleh Trinitas. Yesus menebus dosa manusia. Lalu setelah menebus dosa itu artinya setelah ditebus orang ini pulih hubungannya dengan Tuhan. Jadi tanpa penebusan dosa tidak mungkin manusia bisa dipulihkan hubungan dengan Tuhan. Itu nggak mungkin. Penebusan dosa karena manusia sudah berlumuran dosa, tidak layak berhadapan dengan Tuhan. Itu konsep Alkitab. Sehingga dibenarkan dulu oleh Tuhan sendiri, baru dia layak ada hubungan dengan Tuhan. Nah itu prinsip Alkitab itu seperti itu. Jadi tidak sembarang orang bisa menyebut Allah hubungan, nggak bisa. Seorang imam saja di bait sucinya orang Salomo itu orang yang spesial itu. Dia diurapi dulu, baru dia bisa menjadi imam, jadi pengantara antara Tuhan dengan umatnya. Itu. Jadi seperti itu. Jadi ini hal yang hubungan dengan Tuhan ini bukan satu yang sekedar baik-baikan, bukan. Dan nabi-nabi itu hanya sekedar menyampaikan peringatan. Nabi-nabi itu tidak punya kuasa apapun, hanya menyampaikan peringatan saja. Kamu jangan berbuat ini, jangan berbuat itu, berbuat yang baik-baik saja. Nah itu kalau istilah nabi itu di sana, tidak lebih daripada itu. Makanya lalu Yesus datang ini untuk menggenapi itu. Menggenapi supaya manusia tidak bergantung pada kemampuan dia sendiri. Tapi ada kuasa Roh Kudus yang membuat dia mampu untuk bisa melayani sesama manusia. Karena persoalan kehidupan manusia ini adalah dosa. Dosa adalah pementingan diri sendiri. Ingat ini. Dosa adalah pementingan diri sendiri. Bahkan kalau di zaman Eden itu, Adam dan Hawa itu mengabaikan Tuhan. Karena dia mentingkan pikirannya sendiri.
bukan berani percaya kepada apa yang diperintahkan Tuhan. Jangan kamu makan buah itu. Tapi mereka pertimbangan akal pikiran mereka, menuruti pertimbangan mereka, mereka makan. Itu kesalahan manusia, itu puncaknya di sana. Jadi kalau kita bicara dosa, kita bicara tentang apa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa di Taman Eden. Di situ kita akan tahu bahwa siapa kita manusia ini. Nanti kita kembalikan kepada diri kita, kita akan tahu bahwa kita adalah orang-orang yang suka melawan Tuhan. Itu. Sehingga hanya oleh kuasa Tuhan, oleh Roh Kudus sendiri, manusia bisa hidup benar karena dituntun, diarahkan, dibimbing untuk melakukan hal yang benar. Karena misalnya kita harus ngalah sama sesama, itu satu pekerjaan yang tidak mudah. Orang cenderung kalau dijahatin ya balas jahat, kalau perlu lebih daripada sekedar dipukul, dibunuh lah. Itu kecenderungan manusia. Kecenderungan manusia supaya lain kali jangan sampai dia lakukan lagi. Itu maunya manusia. Tapi Tuhan ajarkan yang berbeda dari pola berpikir manusia. Kamu harus mengasihi, kamu harus mengalah sama manusia. Apa yang kamu inginkan orang lakukan kepadamu, lakukanlah itu. Itu. Kalau misalnya kita sudah lakukan baik, orang lakukan tidak baik, ya haleluya saja, biarkan Tuhan yang akan menyelesaikan. Itu ajaran-ajaran yang saya pikir itu melampaui akal manusia. Sehingga ini yang memberi kita kekuatan, kemampuan bahwa ajaran Tuhan Yesus itu sangat luar biasa bagi manusia ini. Sehingga kita tidak repot mikirin sakit hati, kepahitan sama orang lain karena perlakuan mereka yang jahat. Tidak, kita terima saja. Haleluya, Tuhan akan yang membalas. Kita tidak perlu membalas. Nah itu sehingga tujuan daripada penebusan dosa, membebaskan, ada penyelamatan dari Tuhan. Supaya kita merdeka dari hati-hati yang jahat ini. Dendam, iri hati, kepahitan, ingin balas. Semua terus hilang dari kehidupan hati manusia ini. Yaitu dikatakan sunat hati itu. Buang semua yang jahat dari hati. Supaya hati kita merdeka. Kalau kita tanya dokter juga, kalau hati yang penuh dengan masalah itu akan jadi penyakit kanker. Dokter aja bilang begitu kok. Maka Tuhan ajarkan supaya kita merdeka dari pikiran yang jahat terhadap sesamanya. Nah itu inti utama dari ajaran Kristen. Supaya manusia punya hati dan pikiran yang baik. Bahkan dia berani melakukan yang baik terhadap sesamanya. Bahkan dengan orang yang berbeda pun. Dengan orang yang membenci sekalipun kita belajar untuk kita ngalah. Itu yang saya anggap ajaran yang luar biasa dari Tuhan Yesus. Itu yang saya andalkan banget gitu. Dan sampai sekarang memang saya menikmati itu. Kita ngalah lalu selesai. Daripada kita dendam, kepahitan akhirnya jadi kanker dalam hati kita. Jadi Tuhan mengajarkan kita supaya kita merdeka dari sakit penyakit juga. Nah gitu Bang Juma, silakan. Baik, terima kasih Pak Martin atas paparan yang luar biasa ya. Jadi sekali lagi saya mengatakan bahwa Nabi yang sama seperti Musa itu adalah wakil Tuhan yang kemudian diutus untuk menegakkan hukum-hukum Tuhan di atas muka bumi. Jadi bukan kemudian diutus untuk menghapuskan hukum-hukum Tuhan itu sendiri. Itu terbalik. Nah, kalau misalnya seperti yang diuraikan oleh Pak Martin bahwa tidak ada nabi diutus di luar daripada Bani Israel, itu juga saya rasa perlu diluruskan. Karena kitab yang teman-teman Kristen tenteng sampai hari ini juga di dalam Kejadian 49 nomor 10, di situ jelas Tuhan mengatakan begini, tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda, ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya, sampai dia yang berhak datang atasnya. Maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Jadi Tuhan memberikan ruang, ini nubuatan. Tongkat kerajaan itu tidak akan beranjak dari keturunan Yakub, tidak akan beranjak dari Bani Israel. Pemerintahan lambangnya tidak akan berpindah dari antara kakinya, sampai datang yang berhak atasnya. Kalau yang berhak sudah datang, berpindah, Pak. Nah, ciri-ciri kemudian berpindahnya tongkat kerajaan Israel itu adalah oknum yang kemudian membawa hukum-hukum yang mampu menaklukkan bangsa-bangsa. Bani Israel mana yang sekarang yang punya gelombang kekuatan yang menyebabkan orang dunia itu mengimani Taurat? Yang ada Kristen kemana-mana mengajarkan Taurat itu adalah kutukan. Nggak bisa. Satu-satunya manusia di atas muka bumi ini yang menegakkan kalimat tauhid, ajaran Taurat, hanya baginda Rasulullah Muhammad SAW. Kristen mengajarkan 3 sembahan, 3 Tuhan.
Itu tidak dianut oleh kerajaan Allah yang diajarkan kepada para nabi. Itu satu. Kedua, dijelaskan pula di dalam kitabnya teman Kristen, lagi-lagi teman Kristen kita jadikan acuan. Karena tadi dibantah tentang apa yang kita uraikan berdasar Ulangan 18. Kita umat Islam punya hak bantah untuk itu. Ulangan 32, nomor 21. Mereka Bani Israel membangkitkan cemburuku dengan yang bukan Tuhan. Mereka menimbulkan sakit hatiku dengan berhala-berhala mereka. Sebab itu, aku akan membangkitkan cemburu mereka dengan menggunakan yang bukan umat dan akan menyakiti hati mereka dengan bangsa yang bebal. Coba kita cermati data ini. Di sini diterangkan umat yang dipilih itu membangkitkan cemburu Allah. Ketika Musa datang, mereka gantikan Tuhan yang diperkenalkan Musa dengan patung lembu. Ya, ketika Yesus datang, digantikan lagi Tuhan yang diperkenalkan satu-satunya yang benar itu adalah yang di sorga, yang di langit, digantikan lagi oleh mereka dengan manusia anak Maria itu sendiri. Mereka menggantikan Tuhan yang benar itu dengan sembahan-sembahan berhala. Oleh karena itu Tuhan mengatakan, karena engkau membangkitkan cemburuku, maka cemburumu akan aku bangkitkan dengan yang bukan umat. Siapa yang tidak dianggap umat pada masa Israel berjaya? Bangsa Arab, Pak. Bangsa Arab itu dianggap buangan. Padahal mereka adalah keturunan dari Abraham. Mereka adalah keturunan dari Ismail. Makanya bangsa Arab itu sebelum Islam datang mereka sudah bersunat. Karena mereka mendapat mandat dari buyut mereka. Nabi Ismail mengajarkan mereka untuk bersunat. Nah, mereka tidak dianggap umat. Yang dianggap umat itu dari keturunan Ishak. Makanya mereka sombong angkuh. Lalu Allah mengatakan, aku akan membangkitkan cemburumu dengan yang bukan umat. Siapa itu? Bani Ismail. Dan akan menyakiti hatimu dengan menggunakan bangsa yang bodoh. Siapa itu? Bangsa Arab, bangsa jahiliyah, bangsa yang ummi. Bodoh dalam bahasa Arabnya, atau hina, atau dungu, atau buta huruf, atau bebal, atau jahil, itu bisa diartikan dengan kata ummi itu. Mereka tertutup, tidak mengetahui tentang kitab suci, tentang nabi, tentang rasul. Jadi siapa yang dimaksud dalam Ulangan 32 ini? Baginda Rasulullah Muhammad SAW. Secara histori sampai hari ini, Bani Ishak cemburu, marah, berkobar-kobar dendamnya kepada Bani Ismail. Coba tengok di Gaza. Lihat di Palestina. Ini yang digenapi dari Ulangan 32 nomor 21. Yahudi begitu amarahnya sampai hari ini berkobar-kobar dendamnya terhadap bangsa Arab. Dan itu bisa dilihat. Orang Yahudi nggak pernah marah ke Amerika, ke Asia yang lain. Hanya kepada Bani Ismail aja dia murka. Dan itu sampai hari ini kemudian masih berlaku. Berarti Ulangan 32 nomor 21 tidak ada yang bisa membantah apa yang ada di tengah-tengah kita. Nah, ketika Pak Martin yang saya hormati mengatakan itu hanya mimpi, Rasulullah Muhammad SAW itu hanya mimpi. Ya nggak apa-apa, kami tidak maksa. Dan kami tidak mengatakan, lah Anda harus mengimani itu. Nggak paksa. Tapi satu hadiah buat Pak Martin dari saya. Anda mengimani kitab bilangan kan? Coba tengok di bilangan 12 nomor 6. Allah berfirman, demikianlah firmanku ini. Allah yang menekankan, demikianlah firmanku ini. Jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku Tuhan menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan dan aku berbicara dengan nabi tersebut dalam mimpinya. Jadi kalau baginda Rasulullah Muhammad SAW Anda katakan mimpi, tak apalah itu. Tidak masalah bagi kami. Kenapa? Kitabnya Nabi Musa
dalam bentuk Septuaginta, kemudian ditransfer ke dalam bahasa-bahasa di dunia, mengatakan Allah pencipta langit dan bumi. Ketika ada nabi di tengah-tengah manusia, di tengah-tengah umatnya, maka Allah menyatakan diri kepada nabi tersebut melalui mimpi. Jadi kalau Pak Martin mengatakan, itu hanya mimpi, tidak masalah bagi kami. Karena Tuhan di dalam perjanjian lama juga datang kepada nabinya melalui mimpi. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Itu enggak masalah bagi kami. Kalau dianggap mimpi tak apalah itulah. Itu hak Bapak. Lalu kemudian terkait dengan ulangan 18 dan 18 itu. Di situ sangat jelas dikatakan, aku akan menaruh firmanku di dalam mulutnya. Dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Sekarang kalau kita melihat ajaran Kristen, siapa yang memerintahkan untuk tidak hidup di dalam hukum Taurat? Paulus. Apakah nabi yang sama seperti Musa itu Paulus? Yang menegakkan kemudian hari Sabat ditinggalkan, makan babi ditinggalkan, dan seterusnya, itu Paulus in the gang. Apakah nabi yang sama seperti Musa itu adalah Paulus in the gang? Aku akan menaruh firmanku di mulutnya, dan dia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Mana firman yang berasal dari mulutnya Yesus? Di gereja, firman-firman yang dikatakan firman itu hanya berasal dari penulis-penulis Bible. Kalau dikatakan mana firman yang berasal dari Allah kepada mulut baginda Rasulullah Muhammad SAW, Al-Quranul Karim, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Maka Al-Quran sampai hari ini tidak ada kekuatan di atas muka bumi yang mampu menggeser original teksnya menjadi terjemah tok. Kenapa? Karena itu adalah hukum Allah yang harus ditegakkan kepada bangsa-bangsa. Coba kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 3 nomor 22. Bukankah telah dikatakan Musa, Tuhan Allah akan membangkitkan bagimu seorang nabi dari antara saudara-saudaramu sama seperti aku. Dengarkanlah dia dalam segala sesuatu yang akan dikatakannya kepadamu. Dan akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengarkan nabi yang sama seperti Musa akan dibasmi dari umat kita. Apakah Yesus ketika datang, ucapannya tidak didengarkan Bani Israel dan bala tentaranya itu dibasmi? No. Yang ada Yesus yang dibasmi. Kebalik. Jadi hal yang tidak bisa jangan dipaksa-paksakan. Ya. Lalu dikatakan begini, kamulah yang mewarisi nubuatan-nubuatan itu. Betul. Orang Yahudi yang mewarisi nubuatan itu. Sehingga mereka harus mengerti bahwa yang datang sama seperti Musa itu adalah Rasulullah Muhammad SAW. Tapi mereka menolaknya. Makanya dikatakan bahwa oleh keturunanmu semua bangsa di muka bumi ini akan diberkati. Coba kita lihat. Sedikit lagi dari saya. Coba kita lihat. Apakah kemudian ketika Kristen menginvasi di negara kita ini, masuk melalui Belanda, Portugis dan semua, apakah kemudian Nusantara ya memberkati Abraham ketika dunia Indonesia dipenuhi oleh penjajah? Tidak. Mereka beragama Kristen. Tapi apakah kemudian pribumi yang masuk Kristen diajari untuk memberkati Abraham? No. Mereka malah diajarkan mengutuki Abraham. Lalu bagaimana dengan Islam? Ketika Islam itu datang, apakah kemudian wilayah yang tidak pernah mengenal Abraham kemudian balik memberkati Abraham? Ya. Setiap Islam ketika dia bertasbih, sujud mengingat kepada Allah, senantiasa lisannya dibasahi dengan pemberkatan kepada Abraham alaihissalam. Belum terbukti. Coba kita lanjut di ayat Kisah Para Rasul 3 ini. Nomor 26 menerangkan begini. Dan bagi kamulah pertama-tama Allah membangkitkan hambanya. Apakah Anda ingin mengakui Yesus itu adalah hamba? Atau kebaliknya, apakah ingin mengakui bahwa baginda Muhammad SAW itu dibangkitkan? Oh, tunggu dulu. Dibangkitkan itu dalam arti kata apa? Apakah harus bangkit dari mati? Enggak. Yang dimaksud dibangkitkan itu adalah diorbitkan, diberikan, diangkat. Bukan berarti dibangkitkan berarti harus identik dengan kematian, tidak. Orang bangkit dari pingsan ada, bangkit dari duduk bisa, bangkit dari tidur bisa, bangkit dari keterpurukan bisa. Jadi dibangkitkan ini artinya hamba yang berasal dari bangsa jahiliyah
dibangkitkan, diorbitkan, dan mengutusnya kepada kamu supaya apa? Supaya ia memberkati kamu dengan memimpin kamu masing-masing kepada segala kejahatanmu. Coba. Rasulullah Muhammad SAW mengajak Bani Israel kembali untuk mendudukkan Yesus sebagai nabi. Betul? Ya. Rasulullah datang mengajak mereka untuk mendudukkan Nabi Musa sebagai utusan Tuhan. Betul? Ya. Rasulullah datang mengajak kepada Bani Israel untuk kembali mentauhidkan Allah. Betul? Ya. Bagaimana dengan nabi-nabi atau rasul yang ada di dalam agama Kristen? Mereka mengajak orang-orang non-Yahudi meninggalkan hukum Tuhan yang ada dibawa oleh para nabi, termasuk yang diajarkan oleh Yesus. Terakhir dari saya, supaya ia memberkati kamu. Satu-satunya nabi yang mengajarkan pemberkatan kepada seluruh manusia hanya baginda Rasulullah Muhammad SAW. Apa bukti wujud teori prakteknya dalam kehidupan sehari-hari? Ketika manusia itu bertemu dengan sesamanya manusia, apa yang dikatakan? Shalom alaikum, assalamualaikum. Semoga keselamatan ada padamu. Subhanallah. Dan itu hanya berlaku pada bagi umat-umat Islam. Sekira demikian sementara, silakan saudara Pak Martin. Kasih. Ya, baiklah. Terima kasih. Jadi kalau saya mau mulai dari Kejadian 9 ayat 10. Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda, ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya, sampai dia yang datang yang berhak atasnya, maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Yang berhak atasnya, itu yang saya katakan nubuatan kepada Yesus tadi, bahwa orang Israel ada batasnya sampai di situ saja, sampai kepada nanti utusan kepada bangsa-bangsa. Jadi Musa hanya untuk urusin orang Israel, tapi sampai yang berhak nanti ini dia akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Itu bukti. Nah sekarang memang yang paling banyak ya 3 miliar lebih orang Kristen di dunia sudah mengenapi nubuatan ini. Jadi memang kita tidak bisa arahkan itu kepada yang lain. Kalau bangsa Arab jelas tidak ya, Juma ya, supaya Anda tahu. Ini saya maaf saja, saya harus pakai ayat Alkitab juga, misalnya pada waktu Abraham itu kan diusir itu Ismail dan Hagar, karena memang dia bukan anak perjanjian. Walaupun dia diberkati akan menjadi ada 12 raja, dan memang sampai sekarang orang Arab itu memang maju di dalam bangsa untuk 12 kerajaan itu ada memang. Tetapi kalau untuk keselamatan itu hanya dari Ishak. Nah ini harus kita tahu itu, sehingga apapun dalih kalian dalam hal ini tentu kita tidak bisa percaya, karena dari penulisan Israel aja, penulisan Ismail aja sudah jelas begitu. Jadi keselamatan itu hanya dari keturunan Ishak. Nah ini kalau Anda mau percaya yang lain ya silakan, saya nggak bantah itu keyakinan kalian ya. Tetapi saya mau menjelaskan tentang keyakinan saya bahwa Ismail itu sudah diusir, berarti tidak ada hubungan lagi dengan Abraham dalam soal keselamatan, karena urusan Tuhan itu urusan keselamatan, bukan urusan keluarga biasa saja. Kalau dia tetap anak Abraham, betul, dari Hagar, tetapi dia bukan anak perjanjian. Anak perjanjian adalah Ishak. Makanya dari Ishak turun Yakub, dari Yakub adanya Israel. Yakub pun diganti namanya Israel, ya, karena dia menang, artinya dia berhasil menjadi umat Tuhan, gitu. Jadi di situ, sehingga kalau tongkat kerajaan tidak beranjak itu memang akhirnya kepada Yesus, lalu kepada bangsa-bangsa lain di dunia, kan di situ disebut bangsa-bangsa. Yang melayani bangsa-bangsa seperti Rasul Paulus misalnya, itu dikhusus untuk bangsa-bangsa. Itu di Kisah 9 ayat 15 itu. Dia diutus untuk bangsa-bangsa, dan itu pengenapannya. Sehingga kita tidak bisa mengatakan bahwa siapa yang lain dari itu tidak ada, karena keselamatan itu hanya keturunan Ishak, Yakub. Itu aja keturunan. Sehingga kalau kita mau ke Nabi Muhammad, maaf saja, tentu kita nggak akan percaya. Itu keyakinan kalian, silakanlah kalian pakailah. Tetapi tidak mungkin itu dari keturunan Ishak, itu nggak mungkin. Karena hanya dari Ishak saja keselamatan itu disebarkan kepada bangsa-bangsa di dunia. Lalu mengenai firman itu adalah Yesus sendiri. Makanya lebih hebat itu Yesus itu adalah firman itu sendiri jadi manusia. Jadi bukan kata-kata manusia. Jadi kata-kata manusia itu nggak dipakai sama Tuhan itu. Hanya kata-kata yang dari Tuhan sendiri yang bisa dipakai untuk mengajarkan pada manusia. Pendapat manusia itu relatif, itu bisa benar, bisa salah. Gitu. Tapi kalau firman Tuhan, firman itu sendiri yang bicara pasti benar. Itu. Jadi di sini Alkitab sudah menjelaskan tentang kepastian kebenaran itu sendiri. Kepada bangsa-bangsa itu bukan nabi,
Dia bukan seorang nabi, seorang utusan, tapi ia sendiri. Itu dikatakan di dalam kitab Yesaya. Bukan seorang nabi atau utusan, tapi ia sendiri, Tuhan sendiri yang datang. Jadi itu nubuatan, itu istimewanya di sana. Jadi kepada bangsa-bangsa ini Tuhan sendiri yang datang, yaitu firman yang jadi manusia. Ini yang menjadi pegangan kita, sehingga kita tidak bisa terpengaruh oleh teori-teori yang lain yang dibawa oleh saudara-saudara kita yang Islam gitu loh. Karena kita berpegang pada apa yang dikatakan oleh Tuhan sendiri, itu benar itu. Tidak mungkin dari di luar Ishak itu nggak mungkin. Karena di surat 29 ayat 27 juga mengatakan itu. Bahwa nabi-nabi hanya dari utusan itu hanya dari orang, dari Abraham, Ishak dan Yakub saja, tidak Ismail, tidak ada di situ. Sehingga ketongkat kerajaan tidak beranjak itu ya memang akan ada pada Yesus itu sendiri. Dan dia adalah sang firman itu sendiri. Sehingga di sini masalahnya itu, kalau orang menyampaikan firman, ya Yesus adalah sang firman itu sendiri. Sehingga kita terlalu kuat, terlalu punya pegangan yang kuat sekali tentang penyelamatan oleh Yesus sendiri. Nah, tentang hukum-hukum itu di dalam perjanjian baru itu lebih sempurna, lebih lengkap. Kadang saya kasih contoh. Misalnya hukum Taurat mengatakan jangan membunuh. Kalau kita tidak membunuh kan tidak berdosa. Kalau anak menganiaya, menyakiti hati orang, melukai, itu nggak berdosa kalau menurut hukum Taurat. Tapi dalam hukum Yesus yang sudah digenapi, kamu tidak boleh membenci. Kalau kita tidak membenci itu, kita tidak akan menyakiti hati orang. Menyakiti hati aja enggak. Apalagi melukai atau membunuh gitu. Nah itu sempurnanya kita hukum di dalam Kristen itu. Makanya Yesus mengecam ahli Taurat, orang Farisi yang berpegang pada hukum lahiriah itu. Hukum lahiriah. Orang-orang Yahudi itu kan mereka ibadah lahiriah. Ibadah ritual ala lahiriah saja. Padahal yang dimaksud Tuhan ini, hukum itu harus berlaku terhadap sesama manusia. Begitu. Hukum Taurat itu hanya mengajarkan kepada orang Israel bagaimana harus bergantung kepada Tuhan supaya kamu jangan ini, jangan itu, jangan ini. Tetapi dalam kehidupan manusia sebenarnya yang digenapi oleh Yesus, manusia harus berbuat yang baik. Harus berbuat yang baik terhadap sesamanya. Apalagi membenci, menjahati. Itu nggak bisa. Makanya Yesus menggenapi hukum Taurat itu digenapi. Kitab para nabi digenapi. Hukum Taurat dan kitab para nabi itu artinya kita para nabi-nabi itu hanya menyampaikan peringatan. Dan peringatan itu digenapi supaya orang melakukan. Kalau peringatan saya, mana bisa orang peduli. Berdalih-dalih untuk melawan, iya. Tapi untuk berani taat itu tidak bisa. Karena memang tidak ada kemampuan dalam diri manusia. Hanya oleh Roh Kudus yang bekerja di dalam hati dan pikiran manusia, bisa membuat manusia itu jadi benar gitu. Jadi ini hal-hal yang penting. Puncaknya adalah Roh Kudus. Itu puncak dari bicara tentang keselamatan. Keselamatan tanpa Roh Kudus itu jelas itu tidak mungkin. Tidak mungkin terjadi. Manusia akan melanggar. Nah, buktinya orang Kristen sendiri sudah dikasih Roh Kudusnya, masih ada juga yang tidak menggunakan itu, manfaatkan itu untuk menolong dia supaya dia bisa melakukan yang benar. Nah, itu orang Kristen masih dalam tahap proses ya. Itu masih aja. Apalagi orang yang di luar Kristen. Orang Kristen yang sudah dikasih kuasa Tuhan aja untuk itu, mereka tidak mau. Mereka lebih berpegang pada akalnya sendiri untuk menuruti keinginan sendiri. Nah ini, sedangkan Tuhan mengajarkan kita manusia ini supaya kita melayani sesama manusia dengan baik, melayani alam ini dengan baik, melayani sesama manusia apalagi supaya hidup ini aman, damai. Karena manusia bisa menikmati hidup ini kalau mereka bersama-sama. Kalau orang perbedaan itu sebenarnya satu yang baik ya, untuk saling melengkapi. Saling melengkapi satu dengan yang lain, bukan perbedaan untuk bermusuhan, itu tidak. Tapi manusia lalu membuat perbedaan itu sebagai pertentangan dan permusuhan. Itulah kebodohan manusia itu di situ. Harusnya orang perbedaan ini sebagai saling melengkapi, gitu. Ada orang yang ahli dalam bidang ekonomi, ada orang dari hukum, ada orang bidang teknologi. Itu semua mereka saling melengkapi. Tidak mungkin di satu sisi itu orang bisa hidup dari situ saja, tidak bisa. Tapi dia harus hidup juga dengan orang lain yang punya perbedaan-perbedaan. Karena mereka itu saling melengkapi. Pemahaman ini yang sampai sekarang ini orang belum bisa pegang itu. Itu. Sebenarnya itu masalahnya di situ. Apa perbedaan Tuhan bikin? Supaya manusia bisa saling melengkapi. Karena tiap orang itu hanya cenderung dari kemampuan dia yang terbatas. Sedangkan kehidupan dia harus bergantung pada orang lain. Itu kenyataan. Tidak ada orang yang hidup dari dirinya sendiri, itu nggak ada. Bergantung juga pada orang lain. Begitupun bangsa. Bangsa ini hidup bergantung dari bangsa lain. Jadi kalau kita musuh-musuhan, ya kita bunuh diri namanya itu. Nah itu kira-kira hal yang penting di dalam
kita memahami bagaimana tongkat kerajaan tidak beralih itu memang rencana Tuhan seperti itu. Tidak mungkin keluar dari bangsa-bangsa lain, tidak mungkin. Sehingga bagi kita nubuatan ini sudah digenapi oleh Yesus. Sehingga kalau saya mau katakan di sini bahwa Alkitab itu sudah lengkap, sempurna, mendetail dan berurutan. Sudah selesai, sudah final Alkitab itu. Sehingga kita nanti tunggu kedatangan Yesus kedua kali untuk menghakimi dunia ini. Karena Alkitab itu sudah menjelaskan semua. Rencana Tuhan sudah lengkap. Nggak perlu ditambah-tambah, nggak perlu dikurang-kurangi lagi. Sempurna, sudah lengkap itu Bible. Sehingga tidak perlu ada ajaran lain lagi, sudah nggak perlu. Karena sudah sempurna, lengkap, sampai pada akhir zaman sudah ditetapkan oleh Tuhan. Bahkan sampai nanti di sorga pun sudah dijelaskan bagaimana manusia hidup di sorga nanti. Jadi saya kira ini yang penting untuk dialog kita hari ini. Ya, ini persis sudah 1 jam kita bicara. Pak Juma, silakan Pak Juma mau tanggapi, silakan. Baik. Makasih banyak Pak Martin atas paparannya yang begitu baik ya. Jadi saya sikapi dulu dari Ulangan atau Kejadian 49 nomor 10. Jadi di situ dikatakan kepada nabi itu bangsa-bangsa akan takluk. Nah sekarang bangsa-bangsa yang menjadi penganut Kristen terbanyak, apakah mereka takluk kepada perkataan Yesus? Atau takluk kepada hukum-hukum yang dibawa oleh Paulus? Kalau hati jujur mengakui, orang menjadi Kristen itu karena ajaran Paulus, bukan karena ikut kepada Yesus. Kalau ikut kepada Yesus, maka saya katakan mustahil mereka akan menjadi seorang Kristen. Pertama, Yesus tidak pernah menyebut nama Kristen. Yesus tidak pernah menyebut nama Paulus. Yesus tidak pernah menyebut nama Lukas. Yesus tidak pernah menyebut nama Markus. Artinya, mereka adalah pembawa kabar berita yang juga ada nubuatannya di dalam Ulangan 18 nomor 19, nomor 20. Seorang nabi yang terlalu berani menyampaikan sesuatu yang bukan daripadaku, maka dia harus mati. Tidak ada satupun di antara pengabar-pengabar Bible itu tidak mati secara mengenaskan. Sadis kematiannya semua. Itu nubuatan, jadi harus diaminkan. Nah, kalau dikatakan kesempurnaan ajaran Kristen itu karena ajaran kasih, nama kitabnya aja harus ngambil dari kitab Al-Quran. Kesempurnaannya di mana itu? Sementara nubuatannya Ulangan 18 nomor 18, firmanku akan kutaruh di mulut nabi. Berarti yang menjadi sumber satu-satunya adalah Yesus. Tidak boleh ada kata tambahan, tidak boleh ada kata yang dikurangi, nggak boleh. Jadi ketika dikatakan Allah berfirman, semuanya harus menuliskan Allah berfirman. Segala puji bagi Allah, semuanya harus mengatakan segala puji bagi Allah. Tidak ada lagi penambahan. Yesus berkata, berarti itu bukan lagi kalamullah, karena ada penambahan dari pengantar. Sementara kalamullahnya itu adalah yang tidak mengalami tambahan dan tidak mengalami pengurangan. Makanya di dalam Bible, Perjanjian Lama khususnya, jangan kau menambahi, jangan kau mengurangi. Nah sekarang kalau misalnya saya menulis surat, ada kata pengantar, Bapak Presiden berkata demikian. Nah, itu berarti saya menambahkan dari perkataan Bapak Presiden. Bukan murni lagi perkataan Presiden. Bukan lagi murni firman Tuhan. Kalau ada yang berkata, Yesus berkata, berarti bukan murni firman Tuhan. Aku akan menaruh firmanku di dalam mulutnya. Itu yang harus tertoreh di dalam pengajaran Nabi yang sama seperti Musa. Kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Yesus menaklukkan bangsa mana? Menaklukkan Yudas aja dia nggak sanggup. Menaklukkan tentara Yahudi saja, tentara Romawi saja dia nggak sanggup. Menegakkan kalimat la ilaha illallah, saya utusan Allah kepada kalian Bani Israel, Yesus tidak mampu. Jadi bagaimana dia bisa menegakkan hukum-hukum? Tidak bisa. Justru dia menjadi tumbal terhadap hukum yang harusnya dia tegakkan kepada Bani Israel. Jangan kau menyangka aku datang meniadakan hukum Torah.
Jangan. Tapi apa yang terjadi setelahnya? Yesus bukan lagi disangka, tapi justru dia dijadikan sebagai racun pembunuh hukum Tuhan, yaitu Torah. Nauzubillah. Nah, lebih jauh kalau kita melihat, kalau dikatakan Ismail bukan keturunan Abraham, maksudnya bukan anak yang dijanjikan. Subhanallah. Saya hanya ingin mengatakan begini, terkait masalah Ismail dan Ishak. Siapa yang memberikan nama anak Abraham dengan sebutan Ismail? Yishmael. Yang memberikan itu adalah Allah sendiri. Apa arti dari Ismail? Allah menyertai. Allah mengabulkan, Allah mendengarkan. Apa yang didengarkan? Permintaan Abraham. Namanya aja sudah mewakili bahwa yang diminta itu adalah Ismail. Dari nama saja. Kalau begitu Bang Suma, nama Ishak itu artinya apa? Mau tahu? Mau tahu nama Ishak artinya apa? Ishak artinya tertawa. Nggak nyambung. Ismail, Tuhan mendengarkan. Ketika Abraham meminta, Allah mendengarkan. Makanya anaknya disebut Ismail. Tuhan mendengarkan atau didengarkan oleh Tuhan. Artinya dikabulkan oleh Tuhan. Apa yang diminta oleh Abraham? Anak. Diberilah nama bernama Ismail. Allah mendengarkan doamu. Ishak artinya apa? Tertawa. Kenapa tertawa? Karena Sarah mengejek malaikat. Ah, mana mungkin katanya aku hamil. Aku udah sepuh, udah tua aku. Jadi, kalau kita ingin meluruskan dengan sejujur-jujurnya, dari nama saja Ismail itu sudah menduduki level tertinggi. Dia anak yang dilahirkan oleh ibunya karena berkat doa Abraham, makanya namanya Ismail. El itu Tuhan. Isma itu adalah didengarkan. Asma, firman yang didengarkan, pernyataan yang didengarkan, sabda yang dikabulkan. Itu Ismail. Satu. Kedua, janji-janji Allah kepada Abraham. Boleh kita lihat deretannya itu tersusun dengan rapi di dalam Kejadian 17. Janji-janji Allah kepada Abraham. Dari pihakku ini, kata Allah, aku akan melakukan perjanjian dengan engkau Abraham. Engkau akan menjadi bapa sejumlah bangsa besar. Siapa yang menjadikan Abraham menjadi bapa sebagian bangsa besar? Ishak atau Ismail? Ismail. Abraham menjadi bapa dari sekian banyak bangsa di atas muka bumi berkat Ismail. Engkau kutetapkan menjadi bapa sejumlah bangsa besar. Apakah Ishak yang menyebabkan bapaknya menjadi bapak bangsa yang besar? Tidak. Ishak hanya punya tanah Israel. Itu pun hanya dicaplok dari tanahnya orang. Tapi kalau bangsa Ismail, keturunannya Pak, gunung-gunung dipenuhi, lembah-lembah dipenuhi, pantai-pantai dipenuhi. Oleh siapa? Keturunan Ismail. Berarti janji Allah kepada Abraham dipenuhi oleh Ismail. Lalu kemudian dikatakan, aku akan membuat engkau beranak cucu yang banyak, wahai Abraham. Lagi-lagi, siapa yang memenuhi? Ishak? No. Ismail. Ismail. Coba kita tengok pembuktian dekat. Di Indonesia banyak Yahudi dengan orang Arab. Yang menjadi wali kota Jakarta saja orang Arab, Pak. Bukan orang Yahudi. Berarti yang menggenapi janji Allah kepada Abraham, Ismail. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa. Orang Yahudi bangsa apa aja? Nggak ada, Pak. Cuman satu. Itu pun negaranya orang yang diambil. Cuman satu bangsa Israel, tak. Bagaimana dengan keturunan Ismail? Bangsa apa yang Anda mau? Semua keturunan Ismail. Jadi yang menggenapi janji Allah kepada Abraham hanya Ismail. Ya. Nah, kembali kepada yang tadi, ya. Ulangan 18:18. Jadi kita sudahi tentang Ismail. Itu sudah terbantah melalui data dan histori yang tidak bisa diragukan.
Kita lihat di dalam Kejadian 21, Pak. Kalau Anda mengatakan, oh Kejadian 21 itu terkait dengan janji Allah kepada Abraham, kita sudahi itu. Saya kira sudah cukup. Nah, sekarang kembali kepada hukum Taurat. Terakhir dari saya. Kalau Bapak mengatakan Nabi yang sama seperti Musa itu adalah Yesus, kami aminkan. Semoga aja. Kenapa? Nah, Yesus itu Nabi kami. Nabi yang kami imani. Yang tadinya bernama Isa, berubah menjadi Yesua, kemudian berubah menjadi Yesus. Di kami, berubah menjadi Isa alaihissalam. Kalau kemudian Nabi yang sama seperti Musa adalah Yesus, kami aminkan. Selamat kami di situ. Kami tidak ternoda di situ. Karena kami mengimani. Tidak sempurna iman kami kalau tidak mengimani beliau. Ya, alaihissalam tersebut itu adalah sosok Nabi yang diutus oleh Allah kepada Bani Israel. Kami aminkan dan kami iyakan. Namun, terkait dengan ajarannya, apakah dia mampu menaklukkan bangsa-bangsa? Itu dulu. Ketika kitab yang diajarkan oleh Nabi Musa menerangkan, Ulangan 27 nomor 26. Terkutuklah orang yang tidak menepati perkataan hukum Taurat ini dengan perbuatan. Kristen boleh bangga nih, mereka miliaran katanya, sampai 3 miliar. Nah sekarang pertanyaannya, apakah orang Kristen ini adalah indikasi kuat pelaksana hukum Taurat, yang mana hukum Taurat secara teori dipraktekkan dalam kehidupan mereka dengan perbuatan? Tidak. Tidak sama sekali, tidak. Tempat ibadahnya saja sudah melanggar hukum Taurat. Cara ibadahnya saja sudah melanggar hukum Taurat. Hari ibadahnya pun melanggar Taurat. Sesembahannya pun melanggar Taurat. Semuanya. Berarti Yesus tidak berhasil menegakkan hukum-hukumnya. Paulus lebih berhasil. Nah sekarang apakah Paulus itu nabi yang sama seperti Musa? Wallahu alam, silakan Anda pilih sendiri. Yang pasti bahwa ketika yang dikatakan di dalam pengajaran kitabnya Bani Israel, nabi yang sama seperti Musa itu adalah Yesus, itu tidak ada masalah bagi kami. Tapi ketika ternyata itu adalah baginda Rasulullah Muhammad SAW, maka saatnya saudara saya Pak Martin berpikir dengan menggunakan akal sehat. Demikian dari saya. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon dimaafkan. Saya kembali kepada hukum Allah, bahwa tugas saya hanya menyampaikan, hanya sebagai membawa peringatan. Hak Allah lah yang kemudian akan memberikan kepada hati setiap insan yang mendengarkan Al-Quranul Karim untuk mendapatkan hidayah. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih Bang Juma. Terakhir dari saya closing statement-nya ya. Tadi Bang Juma, sekarang saya terakhir ya. Silakan jadi, Pak. Silakan. Iya. Jadi bicara tentang Ishak yang sebagai tertawa itu memang itulah manusia ya. Karena memang bayangkan saja sudah tua itu, Sarah itu sudah tua, Abraham juga sudah tua. Jadi bagaimana orang tua seperti ini sudah mati semuanya itu bisa melahirkan. Tapi di sini dalam Bible ini selalu menunjukkan kuasa Tuhan. Jadi yang melampaui akal manusia itu yang selalu dijelaskan di dalam Bible. Selalu yang melampaui akal. Tuhan membuktikan semua itu berdasarkan kehendak Tuhan yang melampaui akal manusia. Sehingga di sini kita tahu maksud Tuhan itu apa. Makanya kamu percaya saja sama Tuhan, jangan ngarang-ngarang sendiri gitu loh. Nah sekarang itu tentang itu Ishak. Lalu tentang Ismail, supaya kita nggak nebak-nebak saja, saya juga menyebutkan ini di sini Kejadian 16 ayat 11 dan 12 di sini ya tentang Ismail. Ini kepada Hagar. Selanjutnya kata malaikat Tuhan itu kepadanya, engkau mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan akan menamainya Ismail. Sebab Tuhan telah mendengar tentang penindasan atasmu itu. Ayat 12, seorang laki-laki yang lakunya seperti keledai liar, demikianlah nanti anak itu. Tangannya akan melawan tangan tiap orang, dan tangan tiap orang akan melawan dia. Dan di tempat kediamannya, dia akan menantang semua saudaranya. Nah inilah nubuatan kepada Ismail. Bagaimana dia disebut sebagai keledai liar. Tangannya akan melawan tangan tiap orang dan tangan tiap orang akan melawan dia. Dan di tempat kediaman dia akan melawan dengan saudara-saudaranya. Nah inilah nubuatan kepada Ismail. Jadi ini kita bisa lihat dari kehidupan keturunan Ismail sampai sekarang ini seperti itu. Jadi memang ini membuktikan bedanya Ishak dan Ismail di sana.
Kalau Ishak itu ditertawa karena memang dia tidak percaya, Sarah tidak percaya akan apa yang dikatakan Tuhan karena melampaui akal. Tetapi Tuhan tetap makin mereka, makanya Tuhan karuniakan Roh Kudus supaya manusia itu bisa percaya kepada Tuhan. Karena Tuhan itu selalu berbicara hal-hal yang melampaui akal manusia. Lalu tentang ibadah ya, orang Kristen itu digenapi oleh Yesus, oleh Tuhan sendiri digenapi, seperti misalnya gereja. Itu setelah bait suci Salomo yang didirikan oleh Salomo itu dirobohkan, ya, telah dirobohkan, itu berdiri gereja. Dan Yesus katakan bahwa rombak bait suci ini, aku akan mendirikannya dalam 3 hari. Artinya dia mengatakan dia akan membangun bait suci ini dalam 3 hari itu, kebangkitannya hari Minggu itulah awal mulai daripada gereja itu sendiri. Makanya orang Kristen ibadah pada hari Minggu, yaitu hari kebangkitan. Yesus bilang rombak itu bait Allah. Nah, akhirnya bait Allah roboh dan berdiri gereja. Jadi gereja ini adalah penggenapan dari bait suci. Jadi tidak adalah bait suci lagi selain gereja, karena gereja itu adalah penggenapan dari bait suci. Ya. Lalu tentang hukum itulah dasar hukum. Hukum itu yang ada di dunia ini semua bersumber dari hukum Taurat. Kalau tidak, manusia tidak tahu namanya aturan-aturan. Dan kitab suci pertama Alkitab ini menurunkan Taurat itu, sehingga ini menjadi dasar kehidupan bangsa-bangsa di dunia. Dengan dasar itulah orang lalu membuat aturan-aturan, berbagai aturan dalam kehidupan berbangsa atau bermasyarakat, itulah. Nah, di dalam Yesus dia mengenapi bagaimana melaksanakan hukum itu sebenarnya. Dalam Yesus itu menjelaskan itu. Karena hukum Taurat itu dari Tuhan sendiri, lalu Yesus menggenapi supaya orang menegakkan hukum itu dengan hikmat yang dari Tuhan, bukan karena kepentingan, karena kelompok atau karena sesuatu yang lain, cenderung kepada sesuatu sehingga mereka mengabaikan hak orang lain atau menindas orang lain dengan dasar hukum. Nah, ini yang dipraktikkan oleh dunia ini. Mereka tidak adil di dalam menghakimi manusia. Maka Yesus datang itu untuk meluruskan itu. Supaya manusia itu harus pakai hikmat dari Tuhan. Supaya manusia itu bisa bertindak bijaksana, yang adil. Makanya Salomo waktu itu menjadi raja, dia berdoa, dia minta hikmat dari Tuhan. Ini bukti ya, bukti. Dia minta hikmat dari Tuhan. Karena dia tidak mungkin bisa membangun bangsa ini atau memerintah bangsa yang keras hati ini tanpa hikmat dari Tuhan. Lalu Tuhan berikan dia pengetahuan yang dari Tuhan itu sendiri kepada dia. Sehingga Salomo terkenal sebagai seorang yang paling bijaksana, seorang yang pintar dalam segala hal. Dan dia itu paling hebat di dunia ini. Nah, itu contoh bahwa hukum-hukum di dunia ini tanpa ada betul-betul dari Tuhan, hikmat dari Tuhan, orang akan bertindak semau-maunya berdasarkan kepentingannya sendiri. Itu yang terjadi sampai sekarang di dunia ini. Makanya kita tidak aneh kalau hukum itu tidak adil pada orang lain, kecuali mereka sendiri yang punya kepentingan. Dan itu sudah diajarkan. Jadi secara hukum itu luar biasa. Alkitab itu luar biasa banget bicara soal hukum itu. Nggak ada orang bisa tandingi Alkitab, sudah ada. Karena hukum itu harus ditetapkan oleh Tuhan. Hikmat yang dari Tuhan. Pengetahuan yang dari Tuhan. Bukan berdasarkan pasal-pasal letter luck harfiah itu. Lalu diterjemahkan masing-masing menurut maunya sendiri. Itu yang dipraktikkan dalam kehidupan manusia. Makanya kita tertawa saja melihat kelakuan-kelakuan orang di dunia ini. Tentang bagaimana mereka memahami hukum. Orang yang betul-betul mau menegakkan hukum yang benar harus minta hikmat dari Tuhan. Bukan berdasarkan pertimbangan akalnya. Karena dia di pihak ini, dia harus menindas orang lain. Nah, itu kalau bicara soal hukum. Sehingga dari sinilah saya mau menjelaskan bagaimana rencana Tuhan menggenapi segala sesuatu dalam kehidupan manusia. Manusia betul-betul menjadi sempurna. Bisa hidup yang lebih baik gitu. Pertama, hal yang paling utama adalah jangan menindas orang lain. Menghargailah kepentingan orang lain. Hormatilah orang lain karena mereka ada milik Tuhan juga. Dan Tuhan mau. Tuhan intinya ajarannya manusia supaya menghargai sesama manusia. Kalau kita belum bisa menghargai sesama manusia, itu kita belum sempurna dalam pemahaman. Ya, Oke, sempurna dalam pemahaman. Oke, terima kasih. Ya. Terima kasih. Bang Juma, ada disampaikan terakhir? Saya 1 menit hanya untuk meluruskan saja sedikit aja sebelum saya pamit ya teman-teman. Jadi di dalam kitab Kejadian yang disampaikan oleh Pak Martin, dituduhnya anak dari Nabi Abraham sebagai keledai liar. Jadi dia akan membantai atau melawan saudara-saudaranya. Itu kita tidak pernah bisa temukan di dalam kitab manapun. Membuktikan bahwa Ismail itu
membantai saudaranya, atau ada cerita-cerita buruk tentang Nabi Ismail di dalam Bible itu kita tidak bisa temukan. Membantai saudara-saudaranya dari Ishak itu tidak bisa kita temukan sama sekali. Jadi kata yang ada di situ adalah parah, bukan pere. Kalau pere itu keledai liar, kalau parah adalah laki-laki yang subur. Nah, bahasa Ibrani ketika dituliskan itu tanpa nikut. Dia tidak ada tanda baca. Jadi penerjemah kemudian bisa membacanya piri, pere, para, poro, parak, pere, prok. Nah, sekarang yang menjadi acuan adalah Ismail ini keturunannya itu banyak, berlimpah-limpah. Maka parah di situ lebih cocok daripada kata pere. Bukan keledai liar, tapi laki-laki yang subur. Kenapa laki-laki yang subur? Karena Kejadian 17 yang saya urai tadi, itu Abraham dijanjikan oleh Allah diberikan keturunan yang yang sangat banyak. Diberikan keturunan yang sangat banyak gitu loh. Dengan jumlah yang sangat besar. Beranak cucu yang sangat banyak. Seperti buih di lautan, seperti pasir di pantai. Itu janji Allah. Maka ada anaknya yang harus menjadi anak laki-laki yang subur. Bukan keledai liar. Itu penipuan yang dilakukan untuk menghina dan merendahkan Abraham. Abraham yang dihina di sini kena terhadap kutukan. Siapa yang memberkati engkau Abraham, aku akan berkati. Siapa yang mengutuk engkau Abraham, aku akan kutuk. Makanya mereka ini dikutuk oleh Allah. Mereka tidak bisa melihat kebenaran. Dikutuk oleh Allah. Dikatakan Ismail keledai liar. Coba tunjukkan. Kalau kita minta kepada pihak Kristen, tunjukkan di dalam perjanjian lama, Nabi Ismail melakukan sesuatu yang tindakannya seperti yang dituduhkan keledai liar itu seperti apa? Apakah dia pernah dia membunuh? Apakah dia pernah berzina? Apakah Ismail pernah merampok? Apakah Ismail pernah menikahi budak seperti yang digambarkan tentang Daud dan seterusnya? Tidak pernah itu. Atau istrinya orang yang diambil diintip yang sedang mandi, apakah pernah Ismail melakukan itu? Na'udzubillah. Nabiullah Ismail alaihi salam tidak pernah melakukan hal yang tidak senonoh. Lalu kenapa disandingkan dengan keledai liar? Karena iri, cemburu. Sebab kerajaan Allah diambil dari Bani Ishak, diserahkan kepada keturunan Ismail. Jadi yang cocok bukan keledai liar. Yang cocok laki-laki subur. Karena kenapa? Bapaknya bernama Abraham dijanjikan oleh Allah. Engkau telah kutetapkan menjadi bangsa sejumlah besar bangsa. Berarti anaknya harus punya keturunan yang banyak. Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa. Daripadamu akan berasal raja-raja. Berarti anaknya harus menjadi laki-laki subur. Tidak menjadi keledai liar. Ya, jadi ini sekedar meluruskan saja. Tapi Pak Martin mau mengajarkan, memahami dengan seperti itu, ya silakan, itu haknya, kita nggak memaksa. Ini hanya untuk internal Islam. Nabiullah Ismail itu adalah laki-laki yang subur. Diterangkan dalam kitabnya Bani Israel. Itu kata parah, bukan pere. Ya, kalau pere memang keledai liar. Tapi kalau parah, dia adalah laki-laki yang subur. Seirama dengan janji Allah kepada bapaknya Abraham. Demikian dari saya. Saya akhiri sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Tuhan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Baiklah, Martin, terima kasih banyak. Gini Pak Martin, kalau ada hal yang kurang, yang salah, mohon maaf ya. Pak Martin, ntar dulu, jangan pamit dulu. Iya. Nah, gini Pak, saya simpulkan bahwa diskusi pagi ini ada arah, ada momen yang harus kita sepakati dalam hal kejujuran berpikir. Kenapa? Karena saya amati sebagai pendengar bahwa di Ulangan 18 itu sekiranya Pak Martin dan kawan-kawan Kristen mau jujur, kami ikut senang kalau di sana ada kejujuran bahwa ditujukan kepada Yesus sama dengan Musa. Ya alhamdulillah kalau Anda mau jujur bahwa Yesus adalah nabi. Jangan ditambah-tambahkan lagi embel-embel, karena Musa nggak ada embel-embelnya kecuali adalah Rasul Allah gitu ya, nabi. Nah, kalau memang mau konsisten
di sana silakan gitu, no problem. Artinya mulai pagi ini sekiranya dikembalikan Yesus sebagaimana kalau Anda ingin arahkan ke Ulangan 18 bahwa dia adalah nabi seperti kaum Musa. Jangan ditambahkan lagi embel-embel begitu. Saya kira kalau Pak Martin ingin jujur di sana, ya silakan. Tapi nanti sesudah itu ditambah-tambahkan lagi. Bisa di kantor Pak Martin, silakan. Ya, jadi memang kata nabi itu kan sebagai utusan. Ya, kalau Yesus itu kan sudah lewat ya masa nabi. Yesus itu bukan nabi lagi. Sebenarnya kalau menurut menurut pengertian seperti yang Andi katakan, karena nabi itu hanya untuk orang Israel saja. Itu sudah selesai pada masa Yohanes Pembaptis. Maka Yohanes Pembaptis itu dia membaptiskan Yesus sebagai yang akan menggenapi pembaptisan, makna pembaptisan, yaitu penebusan dosa. Itu jadi kalau Yesus disebut nabi itu tidak berarti bahwa dia itu seperti nabi-nabi. Dia utusan dari firman itu sendiri, dari Allah itu sendiri. Makanya Yesus ini sangat berbeda dengan nabi-nabi manapun di dunia ini. Nabi manapun itu tidak sama dengan Yesus. Yesus ini utusan yang spesial dari Allah sendiri. Dia adalah firman itu sendiri. Nah, ini yang mungkin kita pahami sehingga nanti kita tidak menafsirkan yang lain-lain. Kalau Yesus kita anggap sebagai nabi-nabi biasa ya tentu akan jadi masalah. Tapi bagi kita tidak bisa artikan Yesus itu sebagai nabi-nabi yang seperti manusia itu enggak. Dia adalah Tuhan itu sendiri yang datang sebagai utusan. Jadi untuk menggenapi rencana penyelamatan. Begitu, Saudara Hamdi. Kalau Pak Martin konsisten sama dengan kaum Musa, ya kan, sama dengan Musa, dia akan menaruh firman di mulutnya, ya kategorinya ke Yesus, ya harus konsisten. Karena apa? Kalau sama artinya jangan ditambahkan lagi Yesus masuk ke Trinitas begitu, karena Nabi Musa kan nggak pernah. Mestinya harus konsisten gitu loh. Itu intinya di sini sebenarnya. Jadi mohon kejujuran. Kalau Yesus di sana ya monggo. Jadi jangan lagi ada perkataan di luar sana yang ambigu bahwa kalau Yesus di sana dikatakan sama seperti kaum Musa, ya jangan ditambahkan lagi dia setara dengan pencipta, karena Nabi Musa kan nggak pernah setara dengan yang mengutus dia. Jadi jangan ambigu juga dalam berpendapat, Pak. Nanti Yesus marah loh. Kalau udah sama kaum Musa terus itu Yesus, terus di belakang ada penulis lain nambah-nambahin gitu, Pak Martin. Ya sekiranya mohon kejujuran di sini, Pak Martin. Ya. Semoga dimaklumi. Jadi kan dari situ pertama itu utusan itu harus dari orang Israel sendiri. Itu pertama, dari antara saudaramu. Saudara Lewi itu kan Yehuda. Yehuda itu dari keturunan Yesus itu. Sehingga tidak keluar dari mana-mana. Itu yang kita pegang itu. Jadi Alkitab itu nggak salah. Itu dari Tuhan tidak mungkin salah. Kalau penafsiran kita memang berbeda. Kita harus akui bahwa penafsiran manusia itu bisa saja salah. Seperti di Kristen pun tentang Trinitas saja ada macam-macam. Dan itu hak masing-masing orang silahkan. Yeah. Tetapi itu adalah tafsiran manusia. Jadi kita malu-malu aja, tetapi apa yang dikatakan firman Tuhan itu kaitan satu dengan yang lain itu ada. Jadi kita tidak bisa mungkin menubuatkan Kejadian 18 itu kepada yang lain, karena tidak mungkin, tidak ada yang sama dengan itu. Karena Musa itu membebaskan orang Israel dari Mesir, Yesus itu membebaskan manusia dari perbuatan dosa. Tidak ada orang lain yang bisa sama dengan nubuat itu, tidak ada. Itulah jam dia. Oke. Kalau, ya terima kasih ya. Ya satu kali Pak Martin, kalau memang ada kan di sini Yesus benar harus sama ciri-cirinya Musa kan gitu. Artinya kalau sama ya jangan lagi diperbedakan antara ciri-ciri Yesus dengan Nabi Musa gitu loh. Nabi Musa itu mutlak adalah seorang utusan gitu ya. Nah kalau memang Anda arahkan ke Yesus, ya mestinya gelar-gelar yang diberikan oleh manusia modern gitu, ya tolong jangan diberikan dong, supaya enggak relevan gitu loh. Kalau ditambahkan lagi artinya Ulangan 18 ini gitu ya. Itu Anda seakan-akan eliminasi berjamaah kalau ditujukan kepada Yesus. Nah, tapi kalau mau jujur lagi, ditujukan aja kepada yang berhak, sama siapa kira-kira ditaruh firman ke dalam mulutnya gitu loh. Itu kira-kira. Jadi di sini ada simalakama buat dilema juga buat teman-teman Kristen begitu. Nah, jujur dalam sesaat gitu ya. Kejujurannya akan dibantah sendiri dalam kesimpulan. Untuk itu mari kita pakai akal budi,
bahwa hidup kita ini hanya sejenak, jangan sampai kita salah menyimpulkan, mengantar kesalahan kita untuk menghadap kepada Sang Halik. Itu kira-kira pesan saya, Pak Martin. Ya, jadi memang tidak akan cocok kita, apalagi Islam dengan Kristen itu jelas bertentangan. Jadi silakan ambil dengan pemahaman penafsiran sendiri, saya dengan penafsiran saya karena ini Alkitab saya gitu loh. Ya. Kalau Handi harusnya Handi sendiri jelaskan tentang Al-Qur'an gitu loh. Iya, baik. Kalau Andi salahkan saya dari Alkitab ya kayaknya kurang pas lah. Ya. Begitu Andi. Ya, baik, Oke, Pak. terima kasih ya. Ya, ya terima kasih nanti. Makasih. Kita lanjut Next lagi. Pak Nansi. Ya. Oke, saya nggak menyalahkan Pak Martin. Saya hanya memberikan statement penilaian karena banyak yang kelar. Saya bumbu-bumbuhi dikit nggak apa-apa, Pak Martin. Iya, boleh aja. Ini kita berpendapat bebas kok, kita boleh. Siap. Pak Martin, makasih Pak Martin. Terima kasih ya. Terima kasih. Ya, Bang Juma ada lagi yang Bang Juma ada yang mau dikomentari atas statement? Udah Bang, udah. Saya cuma ingin mengatakan semoga Allah melembutkan hati Pak Martin. Itu aja. Ya. Terima kasih Pak Martin, jaga kesehatan Pak. Ya, baik. Terima kasih banyak ya. Ya, makasih. Saya mau. Ya, makasih Pak. Sehat selalu Pak. Ya, saya mewakili Amir yang telah membuka diskusi ini. Saya akan menutup. Amir lagi sibuk merespon yang lain. Terima kasih semuanya teman-teman yang ada di live chat. Julkifli M. Abbas, Julfikar Official, Andis Lebes, Yan JCC, Jion Junior Channel, semuanya lah yang ada live pada pagi hari ini. Semoga kajian pagi hari ini Anda bisa memberi penilaian yang mana pendapat yang konsisten, yang mana pendapat yang kurang konsisten. Yang menjelas kami kalau seorang muslim berpendapat itu tidak ada yang abu-abu. Katakan A, katakan B, B. Tidak boleh ambigu supaya tidak membuat umat menjadi sulit untuk mengambil kesimpulan. Tapi saya rasa penjelasan Bang Juma pagi hari ini membuat kita bisa mengambil kesimpulan bahwa banggalah menjadi seorang muslim. Kenapa? Dalam berdiskusi tidak ada jawaban yang sulit dan tidak ada pendapat yang ambigu. Semua terang benderang di sana. Terima kasih dari Ponorogo. Saya Handi mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam. Tutup dulu.